Halo guys, balik lagi di channel gue MTGV. Ya, gimana nih kalian yang udah profit hari ini, yang udah ngerasain keuntungan dari hasil investasi atau trading kripto, khususnya Bitcoin. Ya, seperti yang gue bilang sesuai judulnya video gue, jangan borong Bitcoin kalau kalian nggak tahu fakta ini, guys. Kenapa? Gue sering banget ngeliat di YouTube, entah itu di Instagram, banyak banget tuh video-video yang nyuruh kalian untuk borong Bitcoin sekarang karena bakalan halving ya, dan lain-lain. Kalian lihat cek sendiri harga Bitcoin sekarang tuh udah stabil banget, menurut gue stabil dalam artian angkanya di 1 miliaran, kadang naik sedikit, kadang turun lagi, kadang naik, kadang turun. Gue udah beli di harga nih karena gue pengen tahu, coba gue beli investasi seperti kalian di harga yang sekarang, dan udah sebulanan menurut gue nggak ada kejelasan untuk investasi jangka panjang ya guys ya, maksudnya karena di harganya sekarang udah di harga tertingginya. Menurut gue berbahaya untuk kalian ketika ingin beli atau nabung di Bitcoin saat ini. Apalagi kalian yang mau borong. Aduh, jangan deh, kalian jangan dulu borong-borong Bitcoin untuk saat ini. Ya, apalagi ngikutin influencer yang sekarang pada benar-benar nge-push atau pump suatu Bitcoin ini biar semakin naik, guys. Dia itu udah beli di harga terendahnya. Saat harga 200 juta, saat harga 300 juta. Karena saat itu kalau kalian yang baru terjun di dunia kripto, kalian belum tahu fakta ini. Bitcoin itu pernah ini hanya mengulang sejarah saat Bitcoin benar-benar apa namanya, uptrend naik naiknya. Karena saat entah itu 4 tahun atau sekitar 4 tahun apa 5 tahun ya, pokoknya sebelum pandemi. Jadi Bitcoin itu pernah menyentuh hampir 1 miliar, tapi belum ke 1 miliar. Udah ke 1 miliar belum ya? Gue lupa, pokoknya di rata-rata tuh di atas sekitar 900 jutaan lebih. Ya, tiba-tiba yang diprediksi bakalan melewati harga tertinggi 1 miliar, nggak nyangka tahu-taunya anjlok ke bawah yang menjadi 800, 700, 600, dan akhirnya mencapai harga hampir 200. Itu sekitar 200-an lebih ya, gua masih belum sampai 200 tapi di atas 200-an jutaan lebih. Nah, saat itu gue beli. Saat itu gue beli dan gue udah ngerasain keuntungannya, profitnya. Itu gue juga nabung, gue juga nyicil di saat itu ya kan. Sampai gue masukin ke fitur R. Dan sampai sekarang harga tertinggi 1 miliar. Dan ya meskipun gue nggak jual sih, masih ada. Emang itu buat tabungan. Tapi untuk kalian yang ingin borong sekarang, menurut gua sangat-sangat beresiko tinggi. Kenapa gue bilang begitu? Ya, karena tugas emang banyak banget influencer yang ngepam, yang bikin Bitcoin naik 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 terus. Karena banyak transaksi dari buyernya, si buyer, bukan dari si sellernya nih guys, bukan dari si penjualnya. Jadi banyak permintaan dari si buyer yang mau beli Bitcoin, makan makin naik. Nah, takutnya kalian yang belum tahu apa-apa, ketika udah nyampe di harga tertingginya ini, orang yang beli di sini enak nih, santai aja nih. Yang di bawah ya sini nih, kelihatan kan sini. Dia nyuruh bla bla bla, naik ini dan bla bla. Bujuk rayuan lah ya. Dan akhirnya naik ke atas. Sampai sini dong. Kalian beli di harga sini. Nih, ini udah di harga tertingginya loh, ya. Bukan dia, iya, di harga tertinggi. Ya ketika kalian beli di sini, tiba-tiba orang yang serok di bawah ini nih, yang di bawah ini bakalan jual. Turun nggak harganya? Pasti turun. Apalagi yang beli saat di harga 300 jutaan, 400 tuh, beli Bitcoin tuh apa tuh namanya? Belinya gila-gilaan, seperti ratusan juta, 1 miliar dan lain-lain. Pokoknya gila-gilaan anda belinya suatu Bitcoin, ya kan? Dan ternyata dia beli di harga, dia jual deh yang di harga di sini nih. Dia jual nih ya. Nih mafia-mafia Bitcoin nih. Ya dia jual dong. Nah, jual sekitar ini kan 1 miliar harganya seluruh Bitcoin. Dia jual sekitar 300 juta. Turun nggak menurut kalian? Turun 300 juta nggak? Turun pasti. Anjlok menjadi sekitar 700-an juta. Ya. Gimana kalau mereka jual 500 juta? Turun lagi nggak jadi 500? Yes, turun. Makanya harus hati-hati di sini. Jadi kalau ditanya, hand investasi jangka panjang bukannya bagus untuk jangka panjang? Oke, bagus. Iya, betul. Tapi masalahnya ketika dalam proses sebulan, 1 tahun, kalian pas buka market ternyata uang kalian beberapa yang tahu lali 100 juta ternyata minus sekitar 30 juta. Apa kalian siap? Itu minus loh, minus bukan rugi, apa tuh?
bukan rugi yang benar-benar rugi, cuma minus aja, kecuali kalau kalian jual. Ya, ini trading di spot, ya investasi spot kripto khususnya. Nah, kalian siap nggak ngelihat portofolio kalian seperti itu? Oke lah, kita pahit-pahit ini kan sekitar 4 tahunan ya, Bitcoin naik lagi. Dalam prosesnya nanti bakal turun ya, taruhlah turun, entah itu 500 600. Nah, kalian mau nunggu pahit-pahitnya sekitar 4 sampai 5 tahun biar Bitcoin tuh balik lagi harga tertingginya. Kita pahit-pahit aja dong ngomongnya, nggak usah ngomong yang wah Bitcoin bakalan naik 2 miliar, 3 miliar. Oke, bakalan ada peluang, ada kesempatan bakalan naik seperti itu 2 miliar, 3 miliar. Tapi kita ngomong ini pahit-pahitnya aja. Kalian mau nunggu 5 tahun uang kalian mati gitu, mati atau ngendap di aset tersebut ya. Karena kalau ketika kita jual ya, eh, uang kalian bakal minus, kalian cuma terima sekitar, taruhlah rugi sekitar 30 juta, 60 juta. 60 juta kalian terima, kalian hilang 30 juta gitu aja. Terima nggak? Kalau nggak terima, kalian pikir-pikir dulu ya. Kalau kalian nggak terima resikonya ya, cuma ngelihat cuman untung-untungnya doang, eh renungin dulu, introspeksi dulu, kalian cek dulu ya market-market saat ini apakah kemungkinan 1 tahun beberapa bulan akan mendekati harga tertinggi melewati 1 miliar atau enggak nih, atau hanya stabil seperti ini ya. Yang enak itu yang udah beli guys, yang udah duluan. Jadi emang sih di mana-mana ya, entah itu saham atau apapun, yang duluan beli itu bakalan beli di harga terendahnya itu yang bakalan profit besar. Tapi enggak menutup kemungkinan kita juga bisa ngasilin ya, meskipun beli di akhir kita dapat untung juga. Meskipun itu rata-rata beberapa persen aja. Tapi makanya orang-orang yang begitu pun punya analisa sendiri, guys. Contohnya gue nih, gue tetap profit meskipun harga Bitcoin 1 miliar, mau 300 juta, 500 juta. Kok bisa sih, bisa profit seperti itu? Ya gue analisa dulu marketnya. Dalam sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 hari, 1 minggu, 1 tahun ini marketnya bakal naik terus apa enggak? Itu semua udah bisa dianalisa, guys. Ya, bukan hanya asal-asalan kita tebak-tebakan, wah marketnya bakalan, gue ngedenger dari YouTube, TikTok, wah bakalan naik nih kayaknya nih, gue beli ah. Nggak gitu, nggak gitu cara. Gue aja jarang banget orang yang ngikutin orang lain ya, lebih ngikutin diri sendiri. Gue analisa sendiri, ya gue dengar berita-berita news dan lain-lain tentang Bitcoin dan lain-lain. Ya ketika menurut gue analisa gue sama berita itu searah, sepemahaman ya, gue langsung open posisi saat itu, atau entah itu investasi jangka panjang, trading jangka pendek ya. Jadi jangan kemakan sama omongan orang-orang yang bilang bakalan naik nih halving Bitcoin. Iya betul, betul. Itu hanya mereka tuh ngasih tahu hanya kulitnya aja, keuntungannya aja. Tapi gimana kalau ternyata meleset nih, nggak seperti itu, dan eh, kalian udah buru-buru beli tuh Bitcoin, ya hasilnya malah anjlok. Nah, dari sini. Jadi dari sini gue pengen ngasih tahu ke kalian, sebelum kalian borong Bitcoin saat ini, kalian cek marketnya dulu. Kalian cek berita-berita yang bertebaran di luar, apakah sesuai sama fakta dari Bitcoinnya, searah sama analisa kalian ya. Karena ketika udah benar-benar cocok ya berita di luar sama analisa kalian, tuh udah enak banget. Apalagi kalau kalian bisa baca arah market. Nah, caranya gimana biar bisa kita baca arah market? Kuncinya ya udah kalian belajar gimana cara teknik analisa analisis ya maksudnya. Informasi candle, baca candlestick dan lain-lain itu ada di YouTube gua. Di playlist YouTube gua banyak banget cara-caranya. Trading mulai dari nol, investasi mulai dari nol, atau mau masuk grup gua juga silakan, bisa DM IG gua, nanti gua kirim undangannya. Semua gratis kok, semuanya gratis. Jadi kalau kalian tanya, pasti bayar gitu? Enggak sih, gue sebenarnya ini hanya hobi aja, hobi untuk gue investasi. Yaitu reksadana, saham, peer-to-peer lending. Kalau ada rezeki lebih atau ya mungkin gue kayak eh, sultan-sultan di luar sana, kemungkinan gue pengen nyoba banget investasi untuk bagian properti ya, dan nantinya gue bakalan pengen gue share juga ke kalian. Tapi untuk saat ini belum, karena belum cukup uangnya ya, jadi kita trading aja dulu ya, yang penting udah menikmati hasilnya, ya udah untung profit konsisten setiap bulan ya,
bersyukur aja dulu, menurut gue gitu dulu ya. Yang penting satu, belajar dan terus belajar, karena rugi itu pasti di sebuah investasi mau bisnis. Yang penting gimana caranya kita bisa membackup, membalikan kerugian menjadi sebuah keuntungan. Ibaratnya sebulan ini rugi sekitar 20-an, berarti 20%, berarti kalian harus benar untung sekitar 80%. Jadi tinggal kurangi ya, 80 dikurang 20% berapa, coy? Ya sekitar 60% sih. Saya masih untung nggak sih? 60% masih untung menurut gua. Oke? Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gue aja langsung ya di kolom komentar video ini. Mau request silakan. Trading banyak banget request dia. Trading di aplikasi A, B, C, D sebenarnya udah ada semua di playlist YouTube gua. Di situ udah ada tertera semuanya. Jadi kalian tinggal tonton aja ya. Tonton dan pahami, karena kalau kalian tonton sekali, gue yakin nggak akan paham. Ya, itu harus berkali-kali sih. Karena gue dulu juga belajar juga berkali-kali. Bayangin selama 3 tahun selalu belajar membaca candlestick, dan itu praktek-praktek rugi pasti ya. Ya alhamdulillah sekarang udah konsisten profitnya. Ya karena berkat terus belajar. Oke? Mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian ya. Pokoknya harus hati-hati. Ingat, investasi semua memiliki resiko apapun itu, mau dia bilangnya aman 100%, uang bakalan balik dan lain-lain. Ingat ya, ketika kalian udah nyebur di sebuah investasi, entah itu aset kripto, saham, forex, properti dan lain-lain, berarti ada minus plusnya, ada rugi dan untungnya. Gimana caranya biar nggak terlalu rugi terus? Ya, kalian belajar terus, pasti ada. Setiap jalan itu ada solusinya, setiap masalah ada solusinya, setiap jalan ada jalan keluarnya. Oke, terima kasih udah nontonin video gua, dan sampai jumpa lagi di next video.